0,15% lah mendukung penerimaan negara. Negara kan 1, nasional ya? Nasional maksudnya, nasional. ya secara nasional 1.200 sekian triliun ya. Nah, Mas Hamid ini kan di sini untuk wilayah administrasi kan ada 2 ya, Kecamatan Koja sama Kecamatan Cilincing. Jadi kalau kawan pajak ini mau mendaftarkan ya, kira-kira alamatnya KTP-nya ada di kedua kecamatan itu, silakan daftar langsung ke KPP Pratama Jakarta Koja. Tapi pendaftarannya sekarang difokuskan seringnya kita online, Mas. IREK ya? Iya, pakai irek.pajak.go.id. Ya karena kita kan kemarin ada pandemi itu ya. Iya. Kondisi yang membatasi kondisi kita, sehingga kita arahkan layanan NPWP melalui irek tadi. Mas Hamid, kalau kita lihat di sini nih banyak UMKM nih Mas, kecil-kecil di Jakarta Utara nih, di samping Pasar Ular tadi ya. Iya. Pasar Ular nih di sini di daerah mana ini? Jalan Marunda, lalu di Jalan Keramat. Ini banyak toko-toko, banyak usaha gitu kan. Nah, yang mungkin luput ya Mas ya, itu tentang pembayaran pajak yang wirausaha ini Mas. Kalau karyawan kan oke ya, kita langsung dipotong oleh perusahaan gitu kan. Tanpa kita belajar pajak pun kita sudah membayar pajak gitu kan, secara tidak langsung gitu kan. Betul. Tapi kalau yang berwirausaha, berwira swasta ini kan kita harus belajar sendiri. Penghasilan ini sekian, sudah kena pajak atau belum. Dan jadi rata-rata itu kalau di kantor pajak itu ya, untuk yang wira swasta ini kebanyakan ya, nggak semua sih, kebanyakan belum teredukasi dengan baik Mas. Mungkin belum paham juga sih. Bukan mereka tidak mau bayar pajak, cuman mereka tidak tahu kalau ternyata penghasilan mereka itu harus dibayarkan sendiri gitu ya. Harus dibayarkan sendiri, harus dipotong sendiri gitu kan. Nah, setelah masuk ke kantor pajak kan mereka kebanyakan kita kasih tahu ya, penghasilan ini kena penghasilan yang gampang saja Pak, untuk UMKM itu kan langsung 0,5% dari omset gitu betul, ya, betul. PP 23 gitu kan. Itu pun masih ada yang keberatan Mas. Oh gitu ya. Wah nggak segini Pak, saya itu kan karena dipotong dari bruto ya, peredaran bruto. Misalkan dia dapat modalnya berapa misalkan, untungnya cuma sedikit, tapi yang dipotong dari brutonya langsung 0,5% gitu kan. Wah, itu aja masih keberatan. Nah, kira-kira ada penyegaran nggak ini Mas, aspirasi masyarakat ini kan? Jadi gini ya Mas ya. Tadi kita bahas tentang NIK yang nanti diselaraskan dengan NPWP terkait undang-undang HPP tadi. Nah, terkait UKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun ya, untuk orang pribadi, jadi wajib pajak orang pribadi ini ya, bukan orang pribadi, enggak termasuk badan, bukan termasuk PT, CV dan sebagainya, hanya untuk orang pribadi. Itu di undang-undang HPP ini pun diatur nih ya, kan pemerintah itu kan ya tanggap lah ya, ngerti kondisi masyarakatnya gitu ya, kondisi COVID dan sebagainya lagi sulit meskipun sudah mulai menggeliat sekarang. Ada dalam tanda kutip insentif lagi sebenarnya untuk UKM itu. Apa itu? Nah, untuk UKM yang omsetnya sampai dengan 500 juta rupiah itu belum kena pajak yang 0,5% tadi ya. Jadi kalau omsetnya baru 200 juta, 300 juta, 400 juta gitu ya belum perlu bayar pajak lagi yang 0,5% tadi. Nanti misalkan wajib pajak itu omset nih, kita ilustrasikan ya, Januari 200 juta. Kalau yang sebelumnya kan tetap bayar tuh 0,5% kan. Bahkan omset 1 juta aja harus bayar 0,5% gitu. Nah, kalau ini enggak. Dia 200 juta di Januari pun free pajaknya, dia nggak perlu bayar. Sampai Februari nanti misalkan 200 lagi nih.
Iya. Kan baru 400 kan total ya. 400. Belum bayar lagi dia. Nah, nanti di Maret misalkan Maretnya dia 200 lagi. Total kan 600 nih. 600. Nah, yang 100 itu yang baru kena 0,5%. Oh, yang di atas. Di atas 500 juta. Nah, ya. nanti April ada lagi misal 100 ya kena lagi 0,5%, tapi ada batasan minimal dulu 500 juta dulu itu. Nggak kena dulu. Nah, setelah itu baru dikenakan pajak. Jadi masyarakat pun nggak perlu, waduh, kondisi lagi mulai menggeliat, ekonomi lagi mulai jalan, kok masih harus kena beban bayar pajak gitu ya. Iya, benar. Nah, itu dikasih insentif dari undang-undang HPP tadi itu. Minimal 500 juta. Setelah 500 juta baru bayar pajak. Nanti bilang, wah Pak, omset saya nggak ada Pak segitu. Ya berarti belum perlu bayar pajak. Oke. Karena itu lumayan sih. Karena biasanya ya toko kelontong gitu kan, sebulan paling berapa ya, 20 juta 50 juta gitu ya. Iya. Itu berarti kan memang belum terkena pajaknya 0,5%-nya. Nah, betul. Kalau dulu langsung ya, langsung berapapun. Misalkan tutup gitu ya, maksudnya 1 bulan itu buka cuma 2 hari gitu. Iya. 2 harinya 20 juta gitu. Nah, menghasilkan berapa ya udah 0,5%-nya pokoknya kena lah. Langsung. Harus bayar pajak gitu. Nah, sekarang itu ada batasan 500 juta ini. Ini sebenarnya kabar gembira juga ke wajib pajak terutama yang UKM ini. Karena apa? Itu tadi semacam insentif lah ya. Tidak perlu bayar pajak. Bisa dimanfaatkan untuk harusnya alokasi pajak tadi untuk mengembangkan lagi usahanya supaya lebih berkembang. Nanti supaya bisa berkontribusi lagi untuk pembangunan untuk kedepannya. Oh, baru gede gitu baru bayar pajak seperti itu. Oh, berarti kalau dapat insentif ya, misalkan belum sampai 500 juta kan belum ada pembayaran ya. Betul. Berarti nggak perlu lapor ya Mas? Nggak begitu, tunggu dulu. Nggak gitu aturan mainnya. Tetap harus lapor juga. Oh iya, Warkop DKI aja ada aturan main ya, gitu. Makanya kita pun ada aturan mainnya. Dikasih dalam tanda kutip insentif tadi ya, sampai 500 juta tidak perlu bayar pajak. Iya. Tapi kalau pelaporan, nah itu tetap wajib lapor. Tetap wajib lapor. Iya, buat laporan. Lah kita taunya di atas 500, di bawah 500 dari mana sih? Kita lihatnya dari pelaporan wajib pajak ini. Oh, berarti itu ya semacam pertanggungjawaban kita ya. Betul, karena kita kan lapor omset kita benar kok 300 juta. Kita laporkan sekian gitu. Karena omsetnya. kan ya karena sistem perpajakan kita kan self assessment itu kan. Wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri.